Pada Minggu 24 Agustus 2014, Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Duafa dan Komisi Nasional Kusta menyelenggarakan acara Deklarasi Merdeka dari Stigma dan Diskriminasi Kusta di Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Duafa Ciputat sebagai wujud kepedulian bersama terhadap orang yang pernah mengalami kusta. Acara ini digelar sebagai bentuk kegiatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Definisi dari kemerdekaan tersebut tidak hanya terbebas dari penjajah, namun hak untuk bisa diakui keberadaannya di tengah masyarakat pun bisa dikatakan sebagai salah satu kemerdekaan. Seperti halnya para penderita kusta atau orang yang pernah menderita kusta, di mana mereka juga ingin diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, tidak ada diskriminasi pada penderita kusta atau orang yang pernah menderita kusta. Jadi maksud dan tujuan acara ini adalah menghapus stigma dan diskriminasi terhadap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menderita kusta atau yang mantan menderita kusta. Oh, ini bagus sekali. Ini sejalan dengan program pemerintah. Pemerintah itu artinya melalui Kementerian Kesehatan punya program untuk bagaimana eliminasi kusta dari Indonesia. Dan kita punya target 5-6 tahun ke depan kita usahakan untuk eliminasi secara per provinsi. Karena secara nasional adalah sudah eliminasi. Dan oleh karena itu program yang demikian yang berangkat dari masyarakat ini adalah sangat-sangat klop, sangat sinergis dengan program pemerintah. Harapannya ke depan tentu kita adalah seluruh stakeholder, seluruh komponen bagaimana kita saling mendukung untuk betul-betul melakukan kegiatan pemberantasan penyakit kusta atau pengendalian penyakit kusta untuk tahap eliminasi. Pemerintah menyediakan logistiknya, programnya, fasilitasnya. Bagaimana masyarakat bisa menemukan, melaporkan kasus kepada petugas kesehatan supaya bisa ditangani dengan tepatnya. Dan satu lagi adalah kami sampaikan kusta itu penyakit yang bisa dicegah, bisa diobati, obatnya ada, metode pencegahannya ada. Hari ini luar biasa, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 dengan bersama mantan penderita kusta. Luar biasa, sangat menyentuh, sangat istimewa sekali. Bayangkan, seperti katakan tadi, biasanya kita akan menyanyi, dimohon duduk lagi, kembali. Duduk ini mana? Duduknya itu di tikar. Luar biasa ini. Biasanya kalau di istana kan, gubernuran, kalau di kota kan duduk di kursi. Sangat menyentuh. Ini pesta penting dan momentum yang tepat sekali untuk kita semua peduli penyandang cacat. Dan hal ini penyandang kusta. Luar biasa. Kita harus bangun mereka. Bagus, Dompet Duafa telah tergerak, telah terbangkitkan bersama pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib mantan penyandang kusta dan yang masih penyandang kusta. Mari kita teruskan, kita hilangkan diskriminasi, kita hilangkan stigma, dan tugas media massa. Tugas media massa, tugas aktivis, sosial, dan saya kira tugas pemerintah. Tapi kita, para wartawan, saya sebagai wartawan sangat berharap teman-teman dukung bagaimana kita menunjukkan pada masyarakat bahwa penyandang kusta bukanlah orang yang harus dihindari. Mereka adalah manusia yang juga mulia, manusia yang oleh Allah juga diberi kehormatan. Maka mari kita tunjukkan, Anda tampilkan bahwa mereka manusia yang juga punya kemampuan luar biasa, hasil karya luar biasa. Tidak sepatutnya mereka kita kucilkan. Tentang lapangan pekerjaan, kita melihat memang masih ada langkah diskriminatif, walaupun undang-undangnya ada 1% kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas termasuk penyandang kusta. Tapi sampai sekarang masih diperjuangkan. Tapi dari semuanya itu teman-teman, perlu kita beri lapangan pekerjaan mereka dan berekonomi. Dompet Duafa akan melakukan di samping pengobatan, tapi juga pemberian ekonomi dengan memberikan modal kerja dan pendampingan. Sinergi Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Duafa dan Komisi Nasional Kusta dalam menyelenggarakan acara ini bertujuan agar dapat mempersatukan warga dengan orang yang pernah mengalami kusta, dapat menghapus diskriminasi terhadap penderita kusta dan orang yang pernah mengalami kusta, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyakit kusta, membangun kebersamaan antara birokrat, warga dan orang yang pernah menderita kusta, dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Diadakan acara ini terkait dengan semangat proklamasi yang momentumnya di bulan Agustus ini, ya. Akhirnya kita adakan perayaan
HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 ini bersama teman-teman dari orang yang pernah mengalami kusta OYPMK. Sehingga harapannya dengan adanya 17-an ini kita menggabungkan atau membangun kebersamaan birokrat, LSM atau masyarakat secara umum bisa mengadakan perayaan 17-an ini dengan orang-orang penderita kusta itu sendiri. Karena kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia. Selama ini mereka seolah-olah kayak tersingkirkan gitu ya. Jadi kita ingin menggabungkan kemerdekaan dengan momentum kusta itu sendiri. Meskipun jauh ya, di bulan Januari nanti kita juga akan mengadakan yang lebih besar insya Allah. Ya, ini bagus sekali karena ini kaitannya kan hak dari setiap manusia yang merdeka untuk mendapatkan kesetaraan dalam semua hal. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya teman-teman yang telah sembuh secara medis ini sudah tidak menularkan lagi. Akan tapi kondisinya masyarakat menstigmakan masih seperti itu, masih meragukan gitu. Dan ini sebenarnya satu ketidakadilan bagi mereka gitu. Salah satu contoh tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan mereka sulit gitu. Padahal mereka kan membutuhkan itu semua gitu. Nah, kalau untuk mendapatkan pekerjaan sulit, bagaimana mereka bisa melangsungkan kehidupan selanjutnya gitu. Saya kira itu. Kegiatan ini akan dihadiri oleh komunitas orang yang pernah mengalami kusta di lingkungan RW 13 Sitanala, Tangerang. Merdeka dari stigma dan diskriminasi kusta, karena kusta merupakan penyakit menular yang sulit menular. Disebabkan masa inkubasinya terbilang lama, yaitu 2-5 tahun untuk bisa terserang kusta, dan penyakit kusta dapat disembuhkan. Jadi sebuah ironi ya, bahwa dalam 69 tahun Indonesia merdeka, ternyata ada kalangan tertentu yang belum merdeka. Misalnya yang menderita kusta itu masih dianggap suatu penyakit kutukan, penyakit yang harus dijauhi. Jadi bukannya ditolong, tetapi malah bukannya ditolong, tapi malah disisihkan. Jadi salah satu contoh, beberapa penderita itu kesulitan mencari akses. Padahal pemerintah sebetulnya juga sudah berusaha memberikan pengobatan gratis. Cuman masih banyak oknum petugas kesehatan yang merasa jijik terhadap kusta ini. Ya, diharapkan untuk periode yang akan datang bukan hanya dari tenaga kesehatan ya, tetapi diskriminasi kusta ini juga pada lapangan pekerjaan. Biasanya karena kecacatannya itu banyak orang yang tidak mau menerima kusta, penderita kusta untuk bekerja. Nah, diharapkan dengan ini menggugah kesadaran masyarakat bahwa mereka adalah saudara-saudara kita juga yang tidak harus dijauhi, tapi justru diberikan kasih sayang, diberikan dukungan supaya segera sembuh dari penyakit, dan mereka juga layak untuk hidup sebagaimana kita semua yang telah menikmati kemerdekaan Indonesia. Tujuan awalnya adalah saya melihat keprihatinan terhadap hilangnya hak sosial komunitas kusta. Sehingga kami berharap ada satu lembaga yang diakui pemerintah untuk memulihkan hak sosial secara menyeluruh bagi penyandang kusta. Baik itu penderitanya maupun orang yang pernah mengalami kusta. Satu contoh ringan, ketika ada seorang tunanetra yang mungkin tidak bisa sembuh, itu bukan mantan lagi, tapi dia masih bisa tinggal di satu perkampungan. Tapi ketika orang itu menderita kusta, walaupun dia pegang 10 sertifikat kesembuhan, tetap saja masih ada diskriminasi dan hak-hak sosial yang hilang dari mereka. Sebagai contoh, barangkali saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Ada yang diasingkan ke pulau sudah 30 tahun, ada yang dibuang ke humas, sehingga dampak berantai dari masalah ini adalah kepada keluarganya.